pertama 2026. Walaupun belum ada jadwal rinci resmi, pola umum biasanya seperti ini. Tahap awal diberikan kepada penerima yang data rekeningnya aktif, tidak ada perubahan administrasi, tidak ada penyesuaian ahli waris, tidak ada sengketa data, dan sudah sinkron dalam sistem Taspen atau Asabri. Sementara yang datanya masih perlu konfirmasi akan masuk gelombang berikutnya. Jadi jika nanti Bapak Ibu melihat ada rekan pensiunan yang menerima lebih dulu, jangan langsung panik, jangan langsung berasumsi ada pilih kasih. Bisa jadi perbedaannya hanya di kelengkapan administrasi. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih teknis. Bagaimana cara memastikan data kita aman dan siap diverifikasi? Pertama, pastikan rekening yang digunakan untuk menerima pensiun rutin masih aktif. Kedua, pastikan tidak ada perubahan data keluarga yang belum dilaporkan, misalnya perubahan status pasangan atau tanggungan. Ketiga, jika pernah mengganti rekening atau cabang bank, pastikan pembaruan datanya sudah tercatat resmi di sistem pengelola pensiun. Keempat, hindari memberikan data pribadi sensitif kepada pihak yang tidak jelas identitasnya, karena dalam proses verifikasi resmi, lembaga pengelola biasanya menggunakan data internal yang sudah ada, bukan meminta OTP melalui telepon. Sekarang kita masuk pada perhitungan nominal. Seperti yang sudah dijelaskan di bagian pertama, besaran rapel bergantung pada gaji pokok terakhir, golongan, masa kerja, tunjangan keluarga. Jika kenaikan yang berlaku surut mencakup beberapa bulan, maka rapel dihitung berdasarkan jumlah bulan tersebut dikalikan selisih kenaikan per bulan. Contohnya, jika ada kenaikan yang berlaku mulai Januari tetapi PP baru terbit di Maret, maka selisih Januari dan Februari menjadi rapel. Namun angka pastinya tentu berbeda tiap individu. Karena itu, jangan mudah percaya pada angka rata-rata yang beredar di media sosial. Setiap orang memiliki perhitungan unik sesuai riwayat kariernya. Sekarang kita bahas satu isu yang sering memicu keresahan. Bagaimana jika rapel tidak cair bersamaan dengan THR? Apakah berarti dibatalkan? Jawabannya tidak. Selama dasar hukum dan anggaran sudah ada, hanya soal waktu teknis pencairan. Karena dalam sistem keuangan negara, pencairan dana tidak bisa dilakukan tanpa proses administrasi lengkap. Kadang publik melihat anggaran sudah disebutkan, lalu berharap dana langsung masuk dalam hitungan hari, padahal antara pengumuman anggaran dan realisasi pencairan ada tahapan teknis, mulai dari penerbitan PP, penetapan juknis, penyesuaian sistem pembayaran, sinkronisasi data, baru kemudian eksekusi transfer. Semua tahapan ini memerlukan waktu, dan justru karena jumlah dananya besar, kehati-hatian menjadi prioritas. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi nasional. Kenapa pemerintah memastikan THR dan rapel tetap dibayarkan? Karena menjelang Ramadan dan Lebaran, konsumsi masyarakat meningkat. Pemerintah ingin menjaga daya beli tetap stabil. THR dan pembayaran tambahan seperti rapel berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Ketika pensiunan menerima dana tambahan, biasanya dana tersebut langsung digunakan untuk kebutuhan pokok, belanja Ramadan, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Perputaran ekonomi daerah ikut bergerak. Itulah sebabnya pencairan biasanya diatur sebelum hari raya. Namun kembali lagi, jadwal pastinya tetap menunggu regulasi resmi. Sekarang kita masuk pada hal yang tidak kalah penting, bagaimana menghadapi informasi yang simpang siur. Di era sekarang, satu potongan informasi bisa menyebar sangat cepat. Kadang judulnya besar, angkanya fantastis tetapi detailnya tidak dijelaskan. Karena itu Bapak Ibu perlu membiasakan diri membaca informasi sampai tuntas, bukan hanya judul. Pastikan sumbernya jelas, pastikan ada pernyataan resmi, pastikan ada regulasi yang menjadi dasar. Jangan langsung percaya pada pesan berantai yang menyebut tanggal pasti sebelum ada PP, dan jangan pernah memberikan data pribadi hanya karena ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Sekarang sebelum kita masuk ke bagian ketiga nanti, mari kita simpulkan pembahasan bagian kedua ini. Rapel adalah hak akibat kebijakan yang berlaku surut. Pencairannya bertahap karena verifikasi data. Tidak selalu bersamaan dengan THR, nominalnya berbeda tiap individu. Prosesnya melalui Taspen dan Asabri sesuai kategori, dan pelaksanaannya tetap menunggu regulasi resmi. Di bagian ketiga nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai potensi timeline realistis pencairan, skenario terbaik dan terburuk, serta bagaimana strategi menghadapi
jika terjadi keterlambatan administratif agar Bapak Ibu tetap tenang dan tidak terpengaruh isu liar. Jika sudah siap, tulis part 3 dan kita lanjutkan ke pembahasan terakhir yang paling krusial. Part 3 kita masuk ke bagian terakhir dan ini bagian yang paling krusial karena setelah kita membahas anggaran, membahas mekanisme, membahas verifikasi, sekarang pertanyaannya tinggal satu, secara realistis kapan benar-benar bisa diterima dan bagaimana jika ternyata tidak sesuai ekspektasi Bapak Ibu. Disinilah pentingnya kita bersikap tenang dan rasional. Pertama, kita harus memahami pola kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali ada pengumuman anggaran THR, prosesnya selalu melewati tahapan yang hampir sama, pengumuman alokasi anggaran, pembahasan bersama DPR, penyusunan dan penerbitan peraturan pemerintah, PP, penyesuaian sistem di kementerian dan lembaga terkait, sinkronisasi data di Taspen dan Asabri, baru kemudian pencairan dilakukan. Artinya, antara pengumuman dan uang masuk ke rekening selalu ada jarak waktu administratif. Nah, untuk tahun 2026, jika kita menggunakan pendekatan realistis, maka skenarionya kurang lebih seperti ini. Jika Idul Fitri diperkirakan 21 atau 22 Maret 2026, maka PP biasanya terbit sekitar akhir Februari atau awal Maret 2026. Setelah PP terbit, barulah sistem pembayaran bisa dijalankan. Untuk THR, karena mekanismenya sudah rutin tiap tahun, biasanya pencairannya relatif lebih cepat. Namun untuk rapel, karena menyangkut perhitungan selisih dan verifikasi detail per individu, waktunya bisa sedikit lebih panjang. Sekarang kita masuk ke kemungkinan skenario. Skenario pertama, skenario ideal PP, terbit tepat waktu, data pensiunan sudah bersih dan sinkron, sistem pembayaran siap, maka THR cair sekitar 11-15 Maret 2026 dan rapel tahap pertama bisa menyusul dalam waktu berdekatan, mungkin di bulan yang sama atau tidak lama setelahnya. Ini skenario terbaik. Skenario kedua, skenario realistis, THR cair sesuai jadwal sebelum Lebaran, namun rapel membutuhkan waktu tambahan karena verifikasi belum selesai untuk semua penerima, maka rapel tahap pertama bisa cair setelah Lebaran secara bertahap. Ini bukan pembatalan, ini hanya soal ritme administrasi. Skenario ketiga, skenario administratif lambat, PP terbit sedikit lebih lambat dari perkiraan. Sistem perlu penyesuaian teknis tambahan, maka THR tetap diusahakan cair sebelum Lebaran, tetapi rapel mungkin bergeser lebih jauh ke kuartal berikutnya. Semua ini tetap dalam koridor anggaran yang sudah disiapkan. Kenapa kita perlu membahas kemungkinan ini? Supaya Bapak Ibu tidak membangun ekspektasi yang terlalu tinggi pada satu tanggal tertentu sebelum ada keputusan resmi. Karena seringkali yang membuat kecewa bukan kebijakannya, tetapi ekspektasi yang terlalu cepat. Sekarang mari kita bahas hal yang jarang dibicarakan. Apa yang bisa membuat rapel tertunda untuk sebagian orang? Pertama, rekening tidak aktif. Kedua, perbedaan data antara sistem pusat dan data bank. Ketiga, perubahan status keluarga yang belum diperbarui. Keempat, kesalahan penulisan nama atau nikah yang belum dikoreksi. Kelima, proses ahli waris yang masih dalam tahap administrasi. Hal-hal seperti ini terlihat kecil, tetapi dalam sistem keuangan negara, satu digit yang berbeda bisa membuat transfer tertahan. Itulah mengapa pemerintah menekankan proses verifikasi satu persatu. Sekarang kita bicara soal ketenangan. Bapak Ibu pensiunan adalah kelompok yang sangat bergantung pada kepastian bulanan. Ketika ada kabar tambahan seperti rapel, wajar jika muncul harapan besar, tetapi kita harus membedakan antara kabar anggaran dan jadwal eksekusi. Anggaran adalah komitmen fiskal. Eksekusi adalah proses teknis. Keduanya tidak selalu berjalan di hari yang sama. Dan selama dasar hukumnya ada, selama anggarannya sudah dialokasikan, maka secara prinsip, hak tersebut tidak hilang, hanya soal waktu realisasi. Sekarang mari kita bicara soal keamanan. Menjelang pencairan dana besar biasanya penipuan meningkat, ada yang mengaku pegawai Taspen, ada yang mengaku pegawai Asabri, ada yang mengirim pesan meminta OTP, ada yang menjanjikan percepatan cair dengan imbalan biaya. Sekali lagi, prosedur resmi tidak pernah meminta biaya tambahan, tidak pernah meminta OTP melalui telepon, tidak pernah meminta PIN ATM. Jika ada yang menghubungi dengan pola seperti itu, sudah jelas bukan prosedur resmi. Bapak Ibu harus sangat tegas dalam hal ini, karena seringkali pelaku memanfaatkan momen ketika banyak orang sedang menunggu dana cair.
Sekarang kita lihat gambaran besarnya, anggaran 55 triliun bukan angka kecil. Anggaran itu masuk dalam belanja negara triwulan pertama yang totalnya sekitar 819 triliun. Artinya pemerintah memang merencanakan belanja awal tahun untuk menjaga